Di setiap sudut dunia ini, terdapat sebuah kisah yang menanti untuk diceritakan. Kisah tentang kemenangan, kisah tentang kehilangan, kisah yang membentuk eksistensi kita. Di tengah gemuruh sejarah, terdapat saksi bisu yang menyimpan rahasia zaman. Mereka adalah bangunan bersejarah, titik temu antara masa kini dan masa lampau. Dari jalan-jalan sempit di pedalaman hingga tepi laut yang menghadap samudra. Bangunan-bangunan ini menyiratkan sebuah kisah yang tak terucapkan. Setiap detail menandakan kehalusan karya tangan yang menghidupkan sejarah. Sebuah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dengan ini, kita akan menyaksikan perjuangan masa lalu di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan bangunan-bangunan peninggalan perang antara Jepang dan Indonesia, menyampaikan pesan perjuangan dari masa lalu yang kelam. Hari ini, kami mengunjungi gedung The Direcler, yang kini telah menjadi Bank Swasta Indonesia, yaitu Bank BTPN. Sekilas, kantor ini terlihat seperti kantor bank pada umumnya. Namun, tanpa kalian sadari, gedung ini ternyata memiliki sejarah yang panjang dan penting bagi bangsa Indonesia, terkhususnya warga Bandung. Gedung The Direcler atau Gedung Tiga Warna merupakan gedung cagar budaya di sudut Jalan Sultan Agung dan Jalan IRH Juanda, Kota Bandung. The Direcler dibangun selesai pada 1938 dan merupakan buah rancang dari Albert Frederick Albers, seorang anak muda Belanda yang terinspirasi dengan desain Art Deco. Albert merancang pula Hotel Savoy Homan di Bandung. Pada masa kependudukan Jepang, gedung ini dialihfungsikan menjadi kantor berita Domei, kantor berita resmi milik Kekaisaran Jepang. Kantor berita ini beroperasi mulai tahun 1935 hingga 1945. Dan kantor berita Domei sendiri merupakan kantor berita nasional di Jepang yang telah bersaing dengan kantor-kantor berita lain yang juga diakui secara internasional. Pada mulanya, kantor berita Domei merupakan gabungan antara dua kantor berita. Hal ini dapat terrealisasikan melalui usulan Yukichi Iwanaga atas penggabungan kantor beritanya, yaitu Nihon Shimbun Rengosa atau perusahaan serikat surat kabar Jepang dengan Nihon Denpo Sushinsha atau kantor berita telegraf Jepang, milik Hoshio Mitsunaga, yang kemudian juga didukung oleh pemerintah. Selama Perang Dunia Kedua, kantor berita Domei berada di bawah kendali Kementerian Komunikasi, Kementerian Praperang setingkat kabinet dalam pemerintahan Jepang. Domei mengirimkan wartawan ke semua negara sekutu dan netral, juga mendirikan kantor di negara jajahan, salah satunya Indonesia. Kantor berita tersebut juga mengumpulkan berita dan informasi dari berbagai sumber untuk disampaikan pada pemerintah dan militer, serta memproduksi beragam karya propaganda yang ditunjukkan ke luar negeri. Domei mengeluarkan berita kepada khalayak yang telah disensor oleh Hodokan, yaitu lembaga sensor pemerintah pendudukan Jepang. Tujuannya agar sejalan dengan garis yang disetujui pemerintah dan menyiarkan berita dalam bahasa Jepang dan bahasa-bahasa utama Eropa. Bermula pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 malam, setelah teks proklamasi selesai dirumuskan. Dr. Andes Muhammad Hatta meminta seorang wartawan yang hadir pada perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia, BM dia, untuk menyalin sebanyak mungkin teks proklamasi dan juga menyebarkannya. Tepat tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah sampai ke kepala bagian kantor berita Domei melalui seorang wartawan bernama Syahrudin dan meminta F. Wush untuk menyiarkannya di radio secara terus-menerus. Pemimpin tentara Jepang merasa tidak senang dengan penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga pimpinan Jepang menyegel dan memberhentikan seluruh aktivitas di seluruh kantor berita Domei pada tanggal 20 Agustus 1945.
Namun berkat semangat nasionalisme pemuda Indonesia, mereka mengambil peralatan penting di kantor tersebut dan berusaha untuk menyiarkan kembali teks proklamasi dibantu beberapa para teknis radio seperti Sukarman, Susanto, Susinara Haja, dan Muhammad Yusuf. Hingga akhirnya, pesan proklamasi sampai ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bandung, melalui kantor berita yang tepat berada di belakang saya. Kantor berita Domei, yang sekarang sudah menjadi Bank BTPN, merupakan saksi bisu penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia di Bandung. Walaupun sekarang sudah dialihfungsikan menjadi sebuah bank swasta, namun jasa-jasanya dalam menyebarkan proklamasi patut kita hargai dan kita ingat sebagai sejarah yang mengagumkan.